Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2, data pertama akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 2% annualized versus pertumbuhan 1,4% annualized kuartal 1. Data penjualan retail bulan Juni mengalami flat pertumbuhan sebesar 0% versus 0,3% secara bulanan di bulan Mei. Data pendapatan dan pengeluaran personal bulan Juni akan dirilis pekan ini, diprediksi masing-masing tumbuh 0,4% month on month dan 0,3% month on month versus pertumbuhan 0,5% month on month dan 0,2% month on month bulan Mei. Biden memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Potensi Wakil Presiden Kamala Harris akan menggantikan posisi Joe Biden dari pihak Demokrat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pasar saat ini memprediksi bahwa Trump akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Dampaknya bila Trump menjadi Presiden Amerika Serikat adalah adanya pengurangan pajak, di mana hal itu positif bagi pasar saham, serta akan mencoba untuk mengakhiri konflik Ukraina dan Rusia yang akan membantu penurunan harga minyak. Zona China, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 hanya tumbuh 4,7% year on year, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi setelah di kuartal 1 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,3% year on year. Data penjualan retail bulan Juni hanya tumbuh 2% year on year, di bawah ekspektasi 3,3% year on year, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 3,7% year on year bulan Mei. Kita masuk ke zona Indonesia. Neraca perdagangan bulan Juni tercatat surplus sebesar 2,39 miliar US dollar. Surplus mengalami penurunan dibandingkan bulan Mei yang tercatat surplus sebesar 2,92 miliar US dollar. Penurunan surplus ini karena impor yang tumbuh sebesar 7,58% year on year, sedangkan ekspor hanya tumbuh 1,17% year on year. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia belum menurunkan suku bunga acuan atau masih tetap berada di level 6,25%. Untuk kredit bulan Juni masih cukup kuat atau mencatatkan pertumbuhan 12,36% year on year versus pertumbuhan 12,15% year on year bulan Mei. Data perekonomian yang akan dirilis pekan ini adalah pertumbuhan suplai uang yang masuk dalam kategori M2 di bulan Juni untuk bulan Mei mengalami pertumbuhan sebesar 7,6% year on year. Seharusnya masih berada di tren yang positif karena didukung pula oleh kredit perbankan yang masih cukup kuat. Investasi langsung dari pihak asing di kuartal 2, untuk kuartal 1 investasi langsung dari pihak asing tercatat sebesar 15,5% year on year. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,45% week on week di level 7.294,495. IHSG masih belum dapat menembus resisten terkuatnya di level 7.400-an. Secara fundamental dari domestik selain emiten-emiten akan mulai merilis kinerjanya untuk kuartal 2, juga akan dirilis suplai uang yang masuk dalam kategori M2 yang diprediksi masih berada di teritori positif atau aktivitas ekonomi masyarakat masih cukup kuat. Sedangkan dari global, khususnya dari Amerika Serikat, potensi Trump akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya yang akan berdampak pada penurunan harga minyak karena isu Perang Dunia III akan mulai mereda serta pasar saham akan lebih positif akibat kebijakan penurunan pajak. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 744,71 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 2,77 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor energi, transportasi dan logistik, dan cyclical, masing-masing sebesar 1,71%, 1,42%, dan 1,35% secara mingguan. Pada tanggal 19 Juli 2024,
Yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,83%. Yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,94%. Yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 7,05%. Dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 7,09%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 17 Juli 2024 tercatat sebesar 811,30 triliun rupiah atau sebesar 14,04% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 12 Juli 2024 yaitu sebesar 812,60 triliun rupiah atau sebesar 13,93% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.